Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ego Raga Mustika dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 235333791. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Fauzan Maskur. Langsung saja, mohon maaf Bapak, sebelumnya ini saya translate terlebih dahulu. Langsung saja pada poin 1.1, jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Di antara semua hal penting bagi eksistensi manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan hidup. Komunikasi hampir sama pentingnya bagi kita seperti ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Di dunia saat ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lanjut ke poin 1.1.2, video pengalaman belajar Cisco Networking Academy. Para pengubah dunia tidak dilahirkan, mereka diciptakan sejak 1997. Cisco Networking Academy telah berupaya mencapai satu tujuan, yaitu mendidik dan membangun keterampilan generasi mendatang yang dibutuhkan untuk ekonomi digital. Untuk video mempelajari Cisco Networking Academy menggunakan teknologi menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik bisa dilihat pada poin 1.1.2. Lanjut ke 1.1.3 dengan judul tidak ada batasan. Kemajuan dalam teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Kemajuan tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan yang muncul semakin kurang. Lanjut ke komponen jaringan. Untuk mempersingkat waktu ya, Pak. Peran selanjutnya poin 1.2.1, peran tuan rumah. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut client. Namun istilah host secara khusus merujuk pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut alamat protokol internet atau yang lebih dikenali yaitu dengan sebutan IP address. Selanjutnya ada server. Server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkannya menyediakan informasi seperti email atau halaman web ke perangkat lain di jaringan. Setiap layanan memerlukan perangkat lunak server yang terpisah. Misalnya, server memerlukan perangkat lunak server web untuk menyediakan layanan web ke jaringan. Lanjut ke poin 1.2.2, komunikasi antar tim. Perangkat lunak klien dan server biasanya berjalan pada komputer yang terpisah, tetapi satu komputer juga dapat digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam bisnis kecil dan rumah, lanjut ke poin 1.2.3, perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir dari yang lain, setiap perangkat akhir pada jaringan internet memiliki alamat. Saat perangkat akhir memulai komunikasi, yang menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan kemana pesan akan dikirim. Seperti pada ilustrasi di layar yang tertera. Selanjutnya lanjut ke poin 1.2.4, media jaringan. Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran tempat pesan dikirimkan dari sumber tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lanjut ke modul 1.3, representasi dan topologi jaringan. Pertama, arsitek dan administrator jaringan harus dapat menunjukkan
seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat melihat dengan mudah komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana mereka akan ditempatkan dan bagaimana mereka akan terhubung. Seperti ada gambar yang tertera dalam layar. Lanjut ke 1.3.2. Diagram topologi. Diagram topologi merupakan dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Diagram ini menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada dua jenis diagram topologi, yaitu jaringan fisik dan logis. 4.1. Jaringan berbagai ukuran. Jaringan hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari jaringan sederhana yang terdiri dari dua komputer hingga jaringan yang menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana memungkinkan pengguna berbagi sumber daya seperti printer, dokumen, gambar, dan musik di antara beberapa perangkat akhir lokal. Ada jaringan kantor kecil dan kantor rumah, memungkinkan orang bekerja dari rumah atau jarak jauh. Banyak pekerja mandiri menggunakan jenis jaringan ini untuk mengiklankan dan menjual produk, memesan perlengkapan, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Lanjut ke poin 1.4.2. Ada LAN dan WAN. Struktur jaringan sangat bervariasi dalam hal 1. Ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang bisa terhubung. Yang ketiga, jumlah dan jenis layanan tersedia. Yang terakhir ada area tanggung jawab. Dua jenis infrastruktur jaringan paling umum adalah jaringan area lokal atau yang disebut dengan LAN, Local Area Network, dan infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di area geografis yang kecil. Dan WAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di area geografis yang luas. Lanjut ke poin 1.4.3, yaitu dengan judul Internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Gambar yang tertera pada layar ini menunjukkan salah satu cara melihat Internet sebagai kumpulan LAN dan WAN yang saling terhubung. Lanjut ke 1.4.4, intranet dan extranet. Ada dua istilah lain yang mirip dengan istilah internet, intranet dan extranet. Intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi privat LAN dan WAN yang dimiliki oleh suatu organisasi. Intranet dirancang agar hanya dapat diakses oleh anggota organisasi, karyawan, atau orang lain yang memiliki otorisasi atau hak akses. Lanjut ke poin 1.5.1, teknologi akses internet. Organisasi biasanya memerlukan akses ke situs perusahaan lain selain internet. Koneksi cepat diperlukan untuk mendukung layanan bisnis, termasuk telepon IP, konferensi video, dan penyimpanan pusat data. SP menawarkan interkoneksi kelas bisnis, layanan kelas bisnis yang dapat populer, meliputi DSL bisnis, jalur sewa, dan Metro Ethernet. Lanjut ke poin 1.5.2. Gambar berikut mengilustrasikan opsi koneksi umum untuk pengguna kantor kecil dan rumah. Untuk penjelasannya bisa di-pause atau dibaca sendiri. Lanjut ke 1.5.3. Koneksi internet bisnis. Pilihan koneksi korporat berada dengan pilihan pengguna rumahan. Bisnis mungkin memerlukan bandwidth yang lebih tinggi, bandwidth khusus, dan layanan terkelola. Pilihan koneksi yang tersedia berbeda-beda tergantung pada jenis penyedia layanan berlokasi di dekatnya. Gambar berikut mengilustrasikan pilihan koneksi umum untuk bisnis. Bagi yang kurang jelas bisa di-pause. Dan untuk deskripsinya bisa di-pause juga. Yang dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.